Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila dengan NIM C0E021033. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul karakteristik dan lingkungan sektor publik. A. Pengertian dan ruang lingkung akuntansi sektor publik. 1. Menurut Lane tahun 1993, yaitu sektor privat terkait dengan kepentingan interes yang timbul, sektor publik terkaitan dengan kepentingan publik dan masyarakat, sedangkan sektor privat terkait dengan kepentingan individu atau kelompok individu tersebut. 2. Sektor publik menurut Frame and Solder tahun 2000, kepentingan publik terkait dengan politik dan pemerintahan. Hal ini membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah. 3. Sektor publik menurut Jones and Pendlebury tahun 2000, lingkungan sektor publik termasuk organisasi non-pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya terdapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik. B. Sifat dan karakteristik akuntansi keuangan sektor publik. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. 1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri. Kedua, faktor politik mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain: A. Hubungan negara dan masyarakat, B. Legitimasi pemerintah, C. Tipe rezim yang berkuasa, D. Ideologi negara, E. Elit politik dan massa. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, memperoleh input dan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dapat menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif. D. Data perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. 1. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan swasta dapat dilihat dengan pembandingan beberapa hal, yaitu yang pertama, tujuan organisasi, yang kedua, sumber pembiayaan, 3. Pola pertanggungjawaban, 4. Struktur organisasi, 5. Karakteristik anggaran. E. Tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association pada tahun 1970 dalam Glein tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, ekonomis atas sesuatu operasi dan alokasi sumber daya yang mempercayai kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengadilan manajemen kontrol. F. Perkembangan akuntansi sektor publik. Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategis pembangunan. Istilah-istilah sektor publik mulai dipakai pada tahun 1952. G. Akuntansi sektor publik dan good governance. Pengertian governance dapat diartikan sebagai mengelola urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai the wise power is
used in managing economy and social resources for development of society. H. Akutansibilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk pemberian pertanggungjawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. I. Privatisasi. Masih banyak perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi yang dialami oleh BUMN dan BUMD antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, ransaking, behavior, dan manajemen yang buruk. J. Otonomi daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya Indonesia, semakin pesat seiring dengan adanya era dalam pelaksanaan dalam otonomi dan desentralisasi fiskal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.